Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di tema 7 subtema 1 ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami tangga nada. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu 1. Mencapai kejayaan atau glory, 2. Memiliki kekayaan atau gold, dan 3. Menyebarkan agama atau gospel. Selain itu, kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia adalah tujuan utama mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia sehingga terjadilah penjajahan di Indonesia. Oleh karena itu, muncullah perlawanan terhadap penjajah oleh rakyat Indonesia di beberapa wilayah. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 yang dipimpin oleh Sultan Baabullah, sehingga pada tahun 1575 Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku. Perjuangan melawan Belanda di Aceh dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Tut Nyak Dien. Di Sumatera Utara terjadi Perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Di Sumatera Barat terjadi Perang Patri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol akibat politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Patri. Perang melawan Belanda di Pulau Jawa dikenal dengan istilah Perang Diponegoro karena perang tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan menggunakan taktik gerilya. Di Bali terjadi Perang Puputan Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik karena Belanda melanggar perjanjian hukum Tawan Karang. Di Kalimantan Selatan terjadi Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Karena adanya penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Nah, kedua faktor inilah yang kemudian menjadi alasan munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia. Masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 masa menurut sifatnya, yaitu masa kebangkitan nasional periode 1900-an, masa radikal periode 1920 sampai 1927, dan masa moderat periode 1930-an. Tahu nggak sih, kenapa negara Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman di dalamnya? Yang pertama yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Dan yang ketiga adalah faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Setelah munculnya pergerakan nasional pada masa radikal, semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda yang pertama. Hasil dari Kongres Pemuda yang kedua adalah lahirnya Sumpah Pemuda, di mana setiap tanggal 28 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Keberagaman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Oleh karenanya, kita harus melestarikan budaya yang ada dengan mengembangkan sikap-sikap seperti di bawah ini. Tahukah kalian bagaimana caranya kita mencermati informasi penting dari teks narasi sejarah yang kita dengarkan atau kita baca? Pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan teks narasi sejarah tersebut dengan seksama. Selanjutnya, buatlah catatan dengan cara mengelompokkan teks narasi sejarah tersebut dengan menggunakan kata tanya 5W1H. What, apa? Who, siapa? Where, di mana? When, kapan? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Dengan menggunakan 6 kata tanya tersebut, kita bisa mengetahui informasi penting yang ada pada sebuah cerita sejarah sehingga kita dapat menceritakan kembali isi cerita sejarah tersebut. Ada 3 macam wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga wujud benda tersebut memiliki sifat sebagai berikut. Selain itu, ketiga wujud benda tersebut juga bisa mengalami perubahan. Perubahan benda padat menjadi cair disebut mencair. Sebaliknya, perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan benda cair menjadi gas disebut menguap. Sebaliknya, perubahan benda gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan benda gas menjadi padat disebut mendepos atau mengkristal, sedangkan kebalikannya, perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Tangga nada diatonis ada 2 macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri dari kedua tangga nada tersebut adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah semua materi yang ada pada tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke anak-anak, sampai ketemu kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.